Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di hari ini kita akan membahas judul baru dari kitab Fikih Al-Asma'i Al-Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musa Al-Badr dengan judul pembagian nama-nama Allah menurut makna-maknanya. Maka ini terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, nama yang menunjukkan akan sifat dzatiyah. Nama yang menunjukkan akan sifat dzatiyah. Yang kedua, nama yang menunjukkan akan sifat fi'liyah. Nama yang menunjukkan akan sifat fi'liyah. Yang ketiga, nama yang menunjukkan akan penyucian diri Allah dari kekurangan, aib, dan hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah. Yang ketiga, nama yang menunjukkan akan penyucian diri Allah dari kekurangan, aib, dan hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah. Jadi Allah disucikan. Ya, ada nama Allah yang menunjukkan Allah berlepas diri dari segala kekurangan, aib, dan segala perkara yang tidak pantas, tidak layak. Itu disifatkan bagi Allah karena menodai kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nama yang menunjukkan akan sifat yang banyak. Menunjukkan akan sifat yang banyak. Tidak satu sifat saja. Nama yang menunjukkan akan sifat yang banyak. Tidak satu sifat saja. Kita bahas satu persatu, kata Syekh. Yang pertama, nama yang menunjukkan akan sifat dzatiyah. Sebelum kita bahas apa saja nama-nama tersebut, kita harus pahami dulu apa arti sifatun dzatiyatun. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang selalu melekat pada diri Allah dan tidak terlepas darinya. Nama yang selalu melekat pada diri Allah dan tidak terlepas darinya, serta tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Nama yang selalu melekat pada diri Allah dan tidak akan terlepas darinya, serta tidak ada berkaitan dengan kehendak Allah.
tidak ada berkaitan dengan kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah itu kalau Allah mau Allah laksanakan, kalau Allah tidak mau Allah tidak laksanakan. Itu maksudnya berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, sifat dzatiyah ini nama yang selalu melekat pada diri Allah, ya, tidak akan pernah copot, tidak akan pernah lepas, ya, dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Contoh Al-Hayyu. Contoh Al-Hayyu. Nama Allah yang menunjukkan akan sifat kehidupan. Al-Hayyu, nama yang menunjukkan sifat kehidupan. Artinya Allah senantiasa hidup. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan atau kematian. Beda dengan makhluk. Dulunya tidak ada, kemudian baru ada. Awalnya kan tiada makhluk itu. Lalu ada. Nanti mati itu. Di alam dunia itu. Makhluk punya sifat mati. Adapun Allah, tidak kehidupannya, Allah senantiasa hidup, tidak diawali dengan tidak ada dan tidak berakhir dengan ketiadaan. Sejak awal Allah ada, Allah hidup. Jadi Allah al-awwal. Allah lah yang pertama. Wa al-akhir, dialah yang terakhir. Nah, sifat ini selalu melekat pada diri Allah. Allah tidak pernah mati. Jadi kata mati itu tidak pernah ada pada sifat Allah. Boro-boro mati. Tidur aja Allah nggak pernah. Betul? Boro-boro tidur, ngantuk aja Allah nggak pernah. Selalu terjaga. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Nah, ini mana sifat dzatiyah. Sifat yang selalu melekat pada diri Allah dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah berkaitan dengan makhluknya. Jadi sifat ini tidak ada hubungannya dengan sifat berkaitan dengan interaksi Allah kepada makhluknya. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan dengan perbuatan Allah yang berkaitan langsung dengan makhluknya. Enggak. Ini khusus diri Allah saja. Ini mana sifat dzatiyah. Contoh lain ada Al-Alim. Ada Al-Alim yang menunjukkan akan sifat ilmu, yang menunjukkan sifat tahu. Ya, Allah tidak pernah satu waktu pun, sedetik pun Allah punya sifat bodoh. Alhamdulillah. Jangankan bodoh, lupa saja Allah tidak pernah. Lupa saja Allah tidak pernah. Nah, jadi sifat Allah Al-Alim menunjukkan sifat Allah senantiasa berilmu, tidak pernah satu waktu pun Allah bodoh, ya. Bahkan Allah tidak pernah lupa. Bahkan Allah tidak pernah lupa. Beda dengan kita, dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Begitu tahu, loba pohon. Di antara yang sering dilupakan, boga utang. Pura-pura pohon. Bahaya. Contoh lain adalah Allah As-Sami'. Maha mendengar. Menunjukkan akan sifat mendengarnya Allah As-Sami'. Allah tidak pernah mengalami satupun sifat tuli. Samar-samar mendengar. Ya. Atau Allah tidak mendengar semua doa hambanya, karena mungkin ketika mendengar, setelah didengar jadi bingung. Enggak.
Dan Allah selalu mendengar. Tidak pernah satu waktu pun Allah tuli, na'udzubillah, jangankan tuli, Allah tidak pernah ya kabur pendengarannya. Ya, tidak pernah mendengar. Selalu mendengar. Jadi tidak ada waktu itu, satu waktu Allah mendengar, waktu lain Allah tidak mendengar. Bukan tuli. Tapi misalnya Allah mendengar sebagian suara, kemudian tidak mendengar suara yang lain. Tidak. Allah selalu mendengar. Allah selalu mendengar. Karena Allah Maha mendengar. Jadi tidak ada satu suara pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar. Tidak kemudian Allah samar pendengarannya, apalagi tuli, atau sebagian didengar oleh Allah, sebagian tidak didengar. Enggak. Contoh lain adalah Al-Basir, Maha melihat, mengandung sifat melihat. Allah tidak pernah mengalami satu waktu pun buta, atau kabur penglihatannya, ya, atau terhalangi oleh tembok yang tinggi, suatu yang sangat tebal, lalu kemudian tidak bisa menembus itu. Tidak ada terhalangi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qawi. Al-Qawi. Kekuatan Allah tidak pernah satu pun ya mengalami sifat lemah. Ya. Sakit. Apalagi lawan kuat. Lemah, sakit, atau terbelenggu sehingga kekuatannya tidak bisa bebas. Tidak lemah, tidak sakit, tapi terbelenggu. Ya, kalau lemah itu kekuatannya melemah, tidak. Ya, mungkin capek gitu. Wa mamassana min lughub, kata Allah, kami tidak pernah lelah. Jadi Allah tidak pernah satu pun mengalami sifat sakit, tidak pernah mengalami lelah, atau tidak lelah, tidak sakit, tapi kekuatannya terbelenggu. Tidak ada yang bisa membelenggu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama yang adalah Al-Ali, sifat ketinggian, sifat ketinggian. Jadi Allah tidak pernah mengalami satu pun sifat rendah, ya, turun, atau kadang tinggi, kadang bawah, turun naik, enggak. Selalu tinggi, selalu tinggi, ya. Jadi jangan sampai ketika kita ya bertemu dengan hadis misalnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul al-akhir. Tsumma yaqul, ya, Rabb kita itu turun ke langit dunia, di sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian berkata, siapa yang minta akan aku kasih, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta tolong akan aku bantu. Apakah berarti Allah turun, punya sifat turun? Enggak. Kita mengatakan apa? Allah senantiasa tinggi. Sedangkan mananya turun, kita tidak boleh bayangkan berarti Allah punya sifat rendah, berarti turun ke bawah. Kalau ke bawah berarti apa? Allah di atasnya kosong. Ya, maka kita tidak boleh membayangkan apapun tentang sifat Allah. Kalau Allah senantiasa tinggi, itulah kita pahami. Jangan pernah kita tempelkan si Allah sebagai punya sifat rendah. Punya sifat rendah. Kalau seandainya Allah turun, ya Allah menyatakan Allah turun, maka jangan kita bayangkan turunnya seperti turunnya makhluk. Yang kalau turun berarti di atasnya kosong. Enggak. Allah senantiasa tinggi, jangan kita bayangkan apa? Jangan kita bayangkan apa? Allah
ketika turun, kalau kemudian kita bayangkan berarti Allah ya, di atasnya kosong. Ya, jangan kita bayangkan apapun. Pokoknya kita imani. Kita imani Allah turun, ya turun. Tapi apakah konsekuensinya berarti di atasnya tadi ada sekarang kosong? Maka tidak boleh kita tanya sampai seperti itu. Pokok cukup kita imani dan turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Karena mana tinggi kata para ulama itu tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya. Jadi zatnya Allah senantiasa tinggi. Dan ketika Allah dikatakan turun, maka jangan kita bayangkan turunnya seperti turunnya makhluk. Kita serahkan semua kepada Allah. Jelas Allah selalu punya sifat tinggi. Ketika Allah gambarkan dia turun, maka jangan bayangkan turun itu seolah bertentangan dengan ketinggian. Enggak. Kalau kita bayangkan dengan ketinggian, berarti kita telah memasukkan cara berpikir kita kepada makhluk kepada Allah. Yang jelas turunnya Allah sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak mempengaruhi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita imani saja. Allah senantiasa tinggi dan ketika Allah turun, bagaimana turunnya kita tidak tahu. Yang jelas turunnya Allah tidak akan bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu tidak bertentangan? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Di antara nama yang melekat pada diri Allah adalah Al-Aziz. Allah mengandung sifat kemuliaan. Tidak pernah Allah satu waktu pun mengalami sifat rendah, hina, ya. Kehormatannya, kemuliaannya menjadi turun, tidak pernah satu waktu pun. Selalu mulia. Makanya ketika Allah menakdirkan takdir buruk kepada hambanya, ya, menakdirkan takdir yang dirasakan buruk oleh hambanya, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ketetapan Allah menetapkan takdir yang dirasakan buruk oleh hambanya tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sehingga akhirnya seorang hamba itu ketika dia diberikan berbagai macam persoalan, musibah, lalu kemudian dia suudzon kepada Allah. Bukankah suudzon berarti mengurangi kemuliaan Allah? Tidak. Allah tidak terkurangi sedikit pun kemuliaannya, bahkan bila banyak manusia bersuudzon kepada Allah. Ya. Allah menetapkan takdir, ya, yang berupa musibah, ketetapan itu bagus. Ketetapan itu bagus. Yang dirasakan oleh makhluknya dirasakan sebuah keburukan. Dan tidaklah Allah menetapkan satu takdir musibah kecuali ada hikmah di situ. Mesti ada hikmah. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk saja. Ya, ada pasien datang ke dokter. Ya, mengeluhkan penyakit ini dan itu. Dikasih obat pahit. Makan tidak dimakan. Terus dokternya dibayar lagi. Padahal dikasih yang susah-susah. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ini obat. Menderita tidak? Menderita. Bayar lagi kan? Apakah keputusan dokter menetapkan suatu penderitaan kepada si pasien itu? Ya, kepada pasien itu ketetapan yang buruk? Hah? Ketetapan yang buruk? Tidak. Ketetapannya bagus. Dirasakan oleh pasien menderita. Makan obat pahit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kurang ini, kurang itu. Menderita tidak? Menderita. Apakah pasien protes? Dokter ini ya, sudah saya bayar, malah kasih saya susah. Bayar loh ke dokter. Sementara Allah tidak pernah minta bayaran kepada kita atas musibah yang dia takdirkannya kepada kita.
Dan kita yakin dokter ini ketika memutuskan keputusan berarti berdasarkan ilmu untuk kebaikan kita ke pasiennya atau tidak? Iya, pasien tahu untuk kebaikan dirinya. Maka terapkanlah itu ketika Allah menakdirkan musibah-musibah. Allah lebih berilmu daripada dokter ketika menetapkan perkara-perkara buruk, ya, kepada hambanya. Kalau kepada dokter percaya bahwa apapun penderitaan yang diberikan oleh sang dokter dari ketetapan keputusan sebagai seorang dokter berupa makan obat pahit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ini kesenangan, kebebasan terkurangi, dan itu diyakini sebagai keputusan tepat untuk kebaikan dirinya, maka ya kenapa kepada Allah seorang mukmin tidak menetapkan hal itu? Padahal Allah lebih berilmu kepada apa yang ditetapkan, dan Allah tidak minta bayaran. Kita ke dokter bayar jam susah. Allah tidak pernah minta bayaran. Bahkan nanti manusia yang menjalani itu nanti akan mendapatkan keuntungan. Maka ya, takdir buruk yang menjadi keputusan Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana munculnya raja-raja sombong, pembangkang-pembangkang yang keras terhadap agama Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seluruh manusia ini tidak mau beribadah dan taat kepada Allah, tak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah ya punya sifat yang selalu melekat pada dirinya adalah Al-Aziz, selalu mulia. Di antara contohnya adalah Al-Qadir, mengandung sifat kuat, kekuatan. Ya, ini maknanya hampir sama dengan makna Al-Qawi. Al-Qawi, Al-Qadir maknanya sama. Kekuatan atau mengandung makna kekuasaan, berkuasa. Kalau berkuasa berarti identik dengan kekuatan. Nah, inilah contoh beberapa nama yang mengandung sifat dzatiyah. Apa artinya sifat dzatiyah itu? Sifat yang selalu melekat pada diri Allah, tidak pernah terlepas selamanya, dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah terhadap makhluknya. Berbeda dengan yang kedua sekarang. Nama yang mengandung sifat fi'liyah. Fi'liyah. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab ya, itu ada pembagian kalam, itu ada isim, ada fi'il, ada harfun kan. Al-kalamu yanqasimu ila salasati aqsam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Ja'a li makna gitu kan. Ja'a li makna. Wal ismun dan seterusnya. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau isim itu kata benda atau kata dasar, kalau fi'il itu kata kerja. Kalau huruf itu bisa artinya kata depan, bisa artinya kata sambung, ya, bisa artinya ya itu kata depan atau kata sambung. Ya, itu harfun. Nah, kalau fi'il itu kata kerja. Maka bila kita membahas fikih asmaul husna bahwa ada nama-nama lain mengandung sifat fi'liyah, fi'il berarti nama-nama Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang ada hubungannya dengan kehendak Allah. Nama-nama Allah sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah terhadap makhluknya. Bila Allah berkehendak, Allah lakukan. Bila tidak, Allah tidak lakukan. Jadi, sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah terhadap makhluknya. Bila Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Bila Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Ya. Maka sifat fi'liyah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah kepada hamba-hambanya.
Bila Allah mau melakukan ini kepada mereka, Allah lakukan. Bila tidak, Allah tidak lakukan. Contoh. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Khaliq. Menunjukkan sifat penciptaan. Bila Allah mau mencipta, Allah ciptakan. Bila tidak, Allah tidak akan ciptakan. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat An-Nur ayat 45. Quran surat An-Nur ayat 45. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Dan antum jangan bayangkan bahwa penciptaan Allah itu berkenaan dengan penciptaan materi-materi saja. Menciptakan jin, manusia, hewan, tumbuhan, ya, malaikat. Tidak itu saja. Ya, termasuk yang Allah kehendaki berkaitan penciptaan Allah menciptakan perbuatan. Gerakan-gerakan itu Allah yang menciptakan. Bila Allah mau, Allah jadikan terjadi suatu kejadian. Bila Allah tidak mau, Allah tidak jadikan. Contoh misalnya. Bisa enggak Allah di dunia ini menciptakan kehidupan orang yang sudah mati? Menciptakan kehidupan terhadap orang yang sudah mati di dunia. Bisa enggak? Bisa? Bisa. Bukan bisa, sudah ada contoh. Siapa yang bisa berikan contoh? Bahwa Allah pernah menghidupkan orang yang mati di dunia ini. Coba. Bisa? Ini mah mati benar. Rohnya tercabut. Hah? Sahih. Apa? Nabi Isa. Ya. Bukan saja Nabi Isa, di masa Nabi Musa. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah karena berkaitan dengan seekor sapi betina. Ya. Jadi kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel minta kepada Nabi Musa ya agar apa? Minta informasi kepada Allah agar memberitahukan siapa yang membunuh orang mati ini. Ya, siapa yang membunuh orang mati ini? Maka Nabi Musa menyuruh untuk mencari sapi betina. Atattakhiduna huzwa. Ya Musa, kamu ini ingin guyon ya sama kita ya? Kita pengen tanya agar kamu minta informasi kepada Tuhan, kepada Rabbmu. Ya, siapa yang pembunuh orang ini? Kalau disuruh cari sapi betina. Kata Nabi Musa, ya, a'udzubikan aku minal jahilin, aku berlindung kepada Allah jangan orang yang bodoh. Ini informasi dari Allah. Bukan berdasarkan apa? Seenak pikirnya Nabi Musa. Enggak, ini wahyu dari Allah. Oh, disampaikan. Kata mereka, ini umurnya mana? Udah tua atau yang masih muda? Awanan baina dalik, pertengahan. Nanya lagi. Itu kan warnanya apa? Ya. Malaunuha. Maka Nabi Musa mengatakan sofra, tasurun nadirin. Warnanya kuning keemasan yang menyenangkan memandangnya. Nanya lagi. Ya. Itu persisnya seperti apa lagi sih? Nabi Musa, ini sapi ini tidak pernah dipakai membajak sawah. Disimpan di rumah. Sapi ningrat. Gitu. Jarang dibawa berjemur matahari. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka itu tidak bisa mendapatkannya. Nanya terus. Akhirnya dapat. Ya. Kemudian ketika hewan itu datang, maka dipukulkanlah dari sebagian badannya kepada orang mati itu dan hidup orang mati itu. Kemudian orang itu memberitahukan siapa yang membunuhnya. Setelah diberitahukan mati deh. Kisah yang kedua itu kisah seekor keledai. Ya kan? Jadi ini ada orang itu dia bawa keledainya penuh dengan makanan perbekalan. Allah masih cerita surat Al-Baqarah. Kemudian dia melewati suatu tempat
itu yang hancur berantakan. Kemudian dia bertanya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati, ya, menghidupkan orang yang sudah mati ini gitu kan? Kaifa yuhyillahul mauta. Ya. Maka kemudian apa? Allah matikan dia selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Fa'amatahu Allah mi'ata amin tsumma ba'atsah. Allah matikan orang yang selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi. Kemudian ditanyakan kepada orang ini, sudah berapa lama kamu tidur? Dia berkata, yauman au bata yaum. 1 hari mungkin atau berapa hari lah. Maka dikatakan pada dirinya, ya, labista mi'ata amin. Engkau itu telah tidur selama 100 tahun. Fandur ila himarika. Ya. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada apa? Kepada makan minummu itu. Betul. Dia tetap utuh. Ya. Tapi lihat kepada keledaimu. Kami akan jadikan dia tanda. Keledainya itu udah enggak ada. Sama sekali. Makanannya utuh. Dianya utuh. Keledainya mati. Ya. Maka kemudian apa? Di depan matanya si keledainya itu berupa tulang belulang, itu tiba-tiba tulangnya berdiri sendiri, terus kemudian ya, dengan izin Allah, Allah mengaturnya. Kemudian setelah ada tulang berbentuk tulang itu berbentuk keledai, kemudian apa, ditempelkanlah daging lahma. Ya, berikut dengan komplit, akhirnya hidup deui eta depan mata teh keledai. Dapat itu hidup. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar apa? Ya. Idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala afalam tu'min? Awala tu'min? Kau belum yakin wahai Ibrahim? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Aku sudah yakin tetapi akan untuk menenangkan hatiku. Ya. Maka kemudian Allah perintahkan, "Fakhudh arba'ata." Ya. Arba'atan natair, ambil 4 ekor burung. Ya. Fasurhunna. Ya. Lalu kemudian 4 ekor burung itu ya, di apa? Di cacak di balang-balang gitunya. Hancur, kemudian dijadikan satu. Kemudian simpan yang sudah disatukan ini di 4 titik. Sumad'unna ya'tinaka sa'ya. Maka engkau panggil burung itu, tiba-tiba burung itu 4-4-nya datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan hidup utuh. Itu 3 kejadian. Kejadian yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa menghidupkan orang mati itu sudah pernah terjadi. Nabi Musa, Nabi Isa yang sudah benda mati dari tanah kemudian ditiupkan jadi burung. Itu dari benda mati tuh. Oh ini kan tadinya hidup, mati, hidup lagi. Ini aslinya benda mati. Ditiupkan jadi burung. Tanah dibentukkan bentuk ekor burung lalu kemudian ditiupkan betul-betul jadi burung hidup. Jadi di dunia ini Allah sudah pernah menjadikan apa? Yang mati itu hidup kembali. Persoalannya, Allah menghendaki enggak seluruh manusia dalam kubur hidup kembali di dunia? Bila Allah berkehendak, Allah bisa. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan. Maksudnya menciptakan itu ada menciptakan kehidupan kembali. Mudah bagi Allah. Tapi disitulah Allah memiliki nama Al-Khaliq, menunjukkan kesifat apa? Menciptakan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah kalau mau bisa saja jadikan orang yang mati dalam kubur itu hidup sekali, sudah bisa. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah menghendaki nanti mereka akan dibangkitkan kembali di hari kiamat. Bahkan di alam kuburnya mereka juga hidup. Ruh dan jasad mereka di alam kubur, tidak dalam dunia. Alam kubur mereka juga hidup. Tidak mati, cuma alamnya udah beda, alam kubur atau alam barzakh. Ya. Jadi ruh kita ini sejak dia diciptakan di alam ruh sebelum sampai ke alam rahim itu immortal, ruh itu abadi. Ruh kita ini sejak dari ciptaan alam ruh kemudian masuk ke rahim, pindah ke alam kubur itu ruhnya tetap yang sama.
Sampai ke hari kiamat ruhnya ruh yang sama. Jasad ini saja kadang hancur, kadang nanti utuh. Kalau ruh, makhluk Allah ini kita nama ruh itu abadi. Sejak diciptakan dia abadi, nggak pernah mati ruh itu. Apa sih arti mati? Arti mati itu berpindahnya ruh dari alam dunia ke alam barzakh. Ruhnya mati tidak? Tidak, pindah. Sebagaimana tadinya di alam di waktu tertentu Allah menciptakan ruh, kemudian ruh itu pindah ke alam rahim. Kemudian alam itu pindah ke alam dunia, nanti ruh itu pindah ke alam kubur, nanti pindah ke hari kiamat. Itu ruh itu abadi. Tubuh kita ini ruh ini abadi. Jasad kita yang nanti hancur, nanti kemudian sebagai ulama berpendapat itu kembali muncul lagi dalam kubur ruh ini, jasad kita, badan kita. Adapun ruh abadi. Ya Allah Maha berkuasa menciptakan bernama ruh, makhluk bernama ruh. Dan jangan kita bayangkan ruh kita itu bentuknya kayak kita. Itu. Yas'adu, orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'adunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Diam beberapa waktu. Karena orang Yahudi ini sedang ngecek. Kalau dia Rasul, dia bisa mencetak ruh, berarti dia bukan Nabi. Gitu. Ternyata hanya turun wahyu, yas'adunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Maka jangan coba-coba kita bayangkan ruh kita dibentuknya siga urang. Kita nggak tahu ruh kita bentuknya apa. Nabi saja ditanya ruh seperti apa, Nabi nggak. Allah katakan itu urusan Allah ruh itu. Ya, kan lucu ketika ada film digambarkan ketika ada orang mati, ruhnya seperti kita bentuknya kan. Utuh kan? Allah musta'an. Dari mana dia tahu ruh kita bentuknya sama seperti tubuh kita? Hanya Allah yang tahu bentuknya seperti apa. Makanya jangan sampai kita itu apa? Ketipu. Ketika ruh dicabut di film itu digambarkan ruhnya itu bentuknya sama seperti orang. Dari mana kita tahu? Nabi aja nggak tahu bentuk ruh kayak apa. Kemudian ada orang buat film ruh itu gambar seperti kita bentuknya. Mungkin wajahnya siga kita. Dari mana ente tahu? Ini Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Khaliq, menunjukkan sifat bahwa penciptaan Allah yang kaitannya dengan apa? Kehendak Allah. Bila Allah mau Allah mencipta, bila tidak mau Allah tidak mencipta. Allah mau pernah menciptakan yang mati hidup di dunia, tapi Allah berkehendak nanti keseluruhan mereka dihidupkan kembali di alam kubur, jelas nanti bersama-sama serentak itu di padang mahsyar di hari kiamat. Serentak itu. Serentak itulah kehendak Allah dan menciptakan kejadian, menciptakan kehidupan, menciptakan peristiwa, menciptakan bahkan kehendak manusia. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga Allah juga menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Contoh yang kedua adalah nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq menunjukkan akan sifat memberikan rezeki. Bila Allah mau dikasih rezeki, bila Allah tidak berkehendak, Allah tahan rezekinya. Bila Allah mau rezeki dikasih banyak, bila Allah tidak berkehendak, Allah kasih sedikit rezekinya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadi khabirun basir. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Kalau seandainya Allah bentangkan seluas-luasnya rezeki kepada para hambanya, la baghaw fil ardi, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Betul, manusia itu kalau semuanya dijadikan kaya, semua dijadikan ya hebat, semua dijadikan bisa, semuanya pintar semua, semuanya kaya semua, semuanya hebat semua. Apa yang terjadi? Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, tapi Allah apa? Menurunkan ketetapannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ada yang lebih, ada yang kurang. Innahu bi'ibadi khabir basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat terhadap apa? Keadaan hamba-hambanya. Allah tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Kalau seandainya semuanya mereka dijadikan rezekinya sama, ya, benghar kabeh, mesti akan terjadi kerusakan.
Makanya Allah jadikan ada orang tidak mampu agar mereka yang kaya ini berzakat, bersedekah untuk menyambung kasih sayang antar mereka. Itulah hikmah zakat. Agar orang yang diberikan kelebihan itu apa? Kelebihan ini tidak menyombongkan dirinya karena kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya dan tetap menyayangi orang yang kurang dengan sedekah dan zakat itu. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan kasih sayang antar mereka. Dan hikmah yang lain agar orang yang tidak mampu ini tidak iri, hasad, bahkan memusuhi orang kaya. Sebab nanti kalau terjadi perbedaan kesenjangan sosial yang sangat tinggi, nanti lama-lama orang kayanya dirampok, dijarah. Karena membuat apa? Membuat benteng antara yang mampu dengan tidak mampu. Membuat kasta-kasta yang ada. Lama-lama orang miskinnya akan apa? Akan menyakiti orang kaya. Banyak hikmah dan zakat. Ya, ini ar-razzaq. Termasuk Allah memberikan rezeki, Allah tidak samakan rezeki iman antara seluruh manusia. Ada yang Allah jadikan mukmin dan ada Allah jadikan kafir. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Ada yang Allah berikan hidayah, ada yang Allah sesatkan. Rezeki iman itu Allah berikan beda-beda. Rezeki kekhusyuan salat Allah berikan beda-beda. Rezeki kenyamanan baca Quran Allah berikan beda-beda. Rezeki zikir Allah berikan beda-beda. Ya. Ini bergantung kehendak Allah. Rezeki Allah bisa berupa materi. Rezeki Allah juga berupa materi, berupa iman, takwa, ya, ketaatan. Itu Allah berikan rezeki beda-beda. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah At-Tawwab. At-Tawwab itu nama Allah menunjukkan sifat memberi taubat. Tidak semua manusia ketika mereka berbuat dosa Allah jadikan mereka mau bertobat. Allah memilih itu. Memilih. Tidak semua manusia yang berbuat dosa Allah jadikan mereka bertobat. Maka ya nanti kalau kita bahas tentang sifat Allah At-Tawwab, bila Allah ingin menerima taubat hambanya, apa yang pertama kali Allah lakukan? Yaitu Allah tumbuhkan dulu di dalam hatinya untuk merasa gelisah dengan dosa. Dibuat tidak tenang dengan dosa. Dibuat tidak tenang. Dia merasa gelisah dengan dosa dia selama ini. Dia ingin keluar dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Lalu kemudian apa? Allah jadikan keinginan dia untuk apa? Dimunculkan keinginan dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Yang dengan itu kemudian apa? Allah terima taubatnya. Begitu cara Allah ingin menerima taubat hambanya. Allah tanamkan dulu dalam hatinya untuk apa? Gelisah dengan kemaksiatan. Kemudian punya keinginan kuat untuk bertobat kepada Allah. Lalu Allah terima taubatnya. Maka dan tidak semua itu Allah kasih kepada semua hambanya. Tidak semua Allah kasih. Makanya ada yang berbuat kufur, syirik, terus aja sampai matinya syirik kufur. Ada yang berbuat mabok-mabokan, maksiat, zina, curi, judi, terus sampai matinya tetap begitu. Ya, karena tidak semua Allah berikan, tidak semua dari hambanya itu Allah pilih menjadi orang yang mau bertaubat. Contoh lain dari sifat Allah yang fi'liyah adalah Al-Ghafur. Ini sama. Al-Ghafur artinya Allah mengampuni atau memaafkan. Contoh yang lainnya adalah Ar-Rahim. Menyayangi. Tidak semua Allah sayangi. Ar-Rahim. Tidak semua Allah sayangi. Allah hanya menyayangi orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Kepada orang beriman itu Allah Rahim. Sangat penyayang. Menyayangi. Kepada orang beriman. Ya. Kemudian Al-Muhsin. Memberikan kebaikan. Kemudian Al-Afu. Memaafkan. Tidak semua Allah maafkan. Tidak semua Allah maafkan. Allah memilih siapa yang pantas mendapatkan pemaafan dari Allah, semoga kita termasuk dari golongan mereka. Ya. Dalil tentang Allah Ar-Razzaq memberikan rezeki supaya Allah kehendaki, surah Al-Baqarah ayat 212. Ya, ayat 2112. Kemudian bahwa Allah menerima taubat yang Dia kehendaki, surah At-Taubah ayat 15. Ya. Kemudian Allah memaafkan siapa yang Allah kehendaki, ini surat Al-Fat 14. Kemudian bahwa Allah menyayangi siapa yang Allah sayangi, ya, itu surah Al-Kabut ayat 21. Dan Allah berbuat kebaikan siapapun yang Allah kehendaki, Al-Qasas ayat 77.
Pindah kepada kategori nama Allah yang ketiga, yaitu nama Allah yang mengandung sifat apa? Penyucian diri Allah dari berbagai macam aib dan kekurangan dan segala sesuatu yang tidak pantas bagi kemuliaan, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Al-Quddus, As-Salam. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. As-Salam Allah artinya Maha Selamat. As-Subuh, kita sendiri kata Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, gitu kan. Subuh artinya sama, Allah Maha Suci. Ya. Mananya sama, Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh mananya sama. Ya. Ini ada 3 nama Allah yang menunjukkan ya penyucian Allah dari berlepas dirinya Allah dari satu pun sifat kurang, mengandung celah dan segala yang tidak pantas bagi kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti contoh, Allah suci, berlepas diri, selamat dari sekutu. Allah tidak menerima tandingan. Makanya Allah jelaskan dalam surat As-Saffat ayat 180 ayat 182. Ya, As-Saffat ayat 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan. Amma yasifun, yaitu apa? Suci Allah dari apa-apa yang orang-orang musyrikin sifatkan untuk Allah, bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki tandingan, Allah memiliki sekutu. Allah berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki pasangan. Allah Maha Suci. Ya, Allah mensucikan dirinya dengan perkara seperti itu, mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan. Amma yasifun, terhadap apa-apa yang orang musyrikin sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena punya anak, Allah punya pasangan, Allah punya tandingan, Allah punya sekutu. Subhanallah. Allah tekankan kepada Nabi kita sampai kepada umat, Subhana rabbik, Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb memiliki keperkasaan. Amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Adapun ucapan para rasul penuh dengan keselamatan, penuh dengan apa? Penyempurnaan sifat-sifat Allah. Menggambarkan, ucapan mereka menggambar kesempurnaan sifat Allah. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ucapan para rasul itu penuh dengan keselamatan dari apa? Dari mensifati Allah. Dari apa? Sifat-sifat yang buruk, tercela, hina. Di antaranya mengatakan Allah punya anak. Di antaranya mengatakan Allah punya pasangan. Contohnya, ya, perkataan Nabi Isa dalam surat Al-Maidah 116. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsik, innaka anta a'lamul ghuyub. Ya, Al-Maidah 116. Dan ingatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disebutkan Allah? Apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku sebagai ilaha ini min dunillah, dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Maksudnya maksudnya engkau ya Allah, tidak mungkin engkau itu punya anak dan punya pasangan ya Allah. Gak mungkin aku dan ibuku jadi sesembahan selain dirimu ya Allah. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakan, engkau sudah tahu ya Allah. Maksudnya tidak mungkin aku melakukannya, mengatakannya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang pada diriku dan aku tidak tahu sama sekali tentang dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau itu ya Allah ya Rabb, Maha mengetahui seluruh perkara yang gaib. Enggak mungkin ketika Nabi Isa mengatakan itu Allah tidak tahu, enggak mungkin Allah tahu. Dan tidak mungkin Nabi Isa mengatakan seperti itu menjadikan
menyampaikan kepada umatnya, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesama Allah. Ya. Maka wassalamun ala mursalin. Ya, ucapan para rasul itu perlu mengandung keselamatan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia seluruh para nabi dan rasul, seluruh nabi al mursalin. Tidak mungkin mengatakan apa? Ya Allah memiliki tandingan. Allah tegaskan itu kepada Nabi kita. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad. Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Qul, katakan, sampaikan kepada mereka. Yang ketika ada Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sif lana rabbak. Ceritakan kepada kami, Rabbmu itu seperti apa? Faqul, maka katakanlah Muhammad, Allahu ahad, dia ahad. As-samad, tempat bergantung seluruh makhluk yang karena kesempurnaan sifatnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak beranakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang setara sebanding dengan dirinya. Dia berada di atas seluruh makhluknya. Ya, seperti itu. Nah, ini 3 nama yang Allah mensucikan dirinya dari berbagai macam aib dan kekurangan. Qudusus salam as-subuh. Ya. Ya, subuh itu seperti ucapan subhana rabbika rabbil izzati. Seperti kata Nabi Isa, subhanak ya Allah, maksud engkau ya Allah. Maka kita sucikan Allah ini berkali-kali kita baca dalam salat kita kan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sucikan Allah apa? Subhana Rabbi al-azim. Maha suci Rabbku al-azim yang maha agung. Subhana Rabbi al-ali. Ya. Subhana Rabbi al-a'la. Subhana Rabbi al-a'la. Ya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita baca rukuk dan sujud kita untuk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam aib dan kekurangan. Jangan pernah kita berkata Allah tidak tahu, Allah tidak mendengar, Allah tidak kasih rezeki, Allah tidak baik, jangan pernah kita berkata seperti itu. Karena Allah berlepas diri dari berbagai macam aib, kekurangan, kelemahan. Karena Allah Maha sempurna. Karena Allah Maha sempurna. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh mengatakan Allah butuh tandingan dalam beribadah kepadanya. Ya, Allah Maha Esa, tidak membutuhkan tandingan dalam beribadah kepadanya, tidak membutuhkan kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Dan tidak ada perbuatan yang paling membuat Allah murka sehingga Allah tidak memaafkannya kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang terakhir pembahasan kita yang keempat. Nama Allah yang menunjukkan akan sifat Allah yang banyak. Nama Allah yang menunjukkan sifat Allah yang banyak, tidak satu saja. Ya. Namanya satu tapi sifatnya banyak. Contohnya adalah Al-Majid. Contohnya adalah Al-Majid. Al-Majid itu menunjukkan banyak dan luasnya. Kan Majid itu artinya Allah Maha Mulia. Majid. Tapi kandungan maknanya banyak. Ya dia Maha Mulia, ya dia Maha Kuasa, dia Maha luas kekuasaannya, ya, luas kerajaannya, menunjukkan kepada keesaannya dan dalam kesempurnaannya, macam-macam maknanya, ya. Mana Al-Majid itu artinya Allah luas kekuasaan dan kerajaannya. Allah Maha Tunggal dalam kesempurnaan, kemuliaan dan keindahannya. Ya, itu Al-Majid. Jadi Majid itu Maha Mulia, artinya mulia itu ya, pemilik satu-satunya kemuliaan yang sempurna. Ya. Kemudian mulia itu, Al-Majid itu artinya mulia, dia luas dan banyak kekuasaan kerajaan. Allah merajai tidak saja langit dan bumi.
Dan langit itu 7, bumi itu 7. Tapi Allah juga menguasai hari kiamat. Allah tidak saja menguasai manusia, tapi Allah juga menguasai selain mereka. Kalangan jin, malaikat, dan yang lainnya. Jadi luas dan banyak kekuasaannya, itu makna Al-Majid. Tapi dia juga punya makna, dia sempurna, mulia dalam kesendiriannya, dalam sesembahan, menjadi sesembahan. Dalam menjadi sesembahan. Ya. Andaikan manusia tidak menyembah Allah, tidak mengulangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan manusia menyombongkan diri dengan kekuatan dan materinya, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan Allah Subhanahu, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini mana Allah, nama Allah Al-Majid, tidak memiliki satu makna saja. Contohnya yang lain ada Al-Hamid. Al-Hamid itu sama, mirip dengan Al-Majid juga. Sama dengan Al-Majid. Contohnya Al-Azim, Maha Agung. Maha Agung. Maka Allah sebagai zat yang Maha Agung tidak satu. Maka semua apapun berarti agung. Allah memberikan rezeki menunjukkan keagungan Allah, ketinggian, keluhuran, kedudukan Allah. Ketika Allah memberikan rezeki, siapapun yang Allah kasih rezeki, jumlahnya banyak, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim. Ya. As-Samad. As-Samad itu memiliki ya dua makna menurut Ibnu Abbas, yaitu pemilik sifat yang sempurna. Juga makna As-Samad itu adalah ya dia adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya atas kebutuhan mereka kepada Allah. Itu makna As-Samad. Pemilik sifat yang sempurna yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semua nama-nama Allah itu, baik yang mengandung sifat dzatiyah, baik yang mengandung sifat fi'liyah, baik yang mengandung sifat penyucian dirinya, maupun sifat yang memiliki nama yang memiliki sifat yang sangat banyak, maka Allah memuji seluruh nama-namanya tersebut. Memuji seluruh nama-namanya tersebut. Ya. Allah berfirman, ya, dalam surat apa? Al-A'raf ayat 180, walillahi al-asmaul husna. Ya. Hanya milik Allah lah nama-nama yang al-husna, yang terindah. Baik nama yang menunjukkan sifat dzatiyah, terindah. Baik nama yang menunjukkan sifat fi'liyah, terbaik. Baik nama yang menunjukkan penyuciannya, tersempurna. Baik nama yang menunjukkan baik sifat, semuanya indah. Walillahi al-asma'u al-husna. Allah pemilik seluruh nama-nama yang terindah. Yang setiap nama itu dan yang nama-nama itu ada mengandung sifat dzatiyah saja, ada yang mengandung fi'liyah, ada yang berkaitan dengan apa? Memiliki banyak makna, atau nama yang menunjukkan penyucian dirinya. Semuanya itu indah. Semuanya itu terbaik, semua itu sempurna. Nah itu makanya kita perlu belajar tuh mana Asmaul Husna itu artinya seluruh nama yang menunjukkan sifat. Nah, pembagian tadi kita masukkan. Ketika Allah berbuat, itu terbaik. Ketika Allah menjidat dzatiyahnya, itu terbaik. Ketika Allah mensucikan dirinya, itu yang terbaik. Ketika Allah memiliki banyak sifat sekalipun, maka dari satu namanya, itu yang terbaik. Itulah makna walillahi al-asmaul husna. Allah pemilik seluruh sifat-sifat, pemilik seluruh nama-nama yang terindah. Dengan kandungan 4 sifat tadi. Dzatiyah, fi'liyah, kemudian pensucian, dan memiliki makna yang sangat banyak. Alhamdulillah, ya, materi kita sampai di situ.
Dan untuk waktu yang akan datang kita akan bahas, ini bagus itu. Penggabungan sebagian nama dan sebagian yang lain. Itu judul nanti akan datang. Catat ya. Nanti kita ketemu lagi. Penggabungan sebagian nama dengan sebagian yang lain. Kita misalkan bertemu dengan ayat Allah Al-Aliyul Azim. Ya. Al-Azizur Rahim. Nah itu apa kandungan makna ketika nama itu bergabung menjadi dua? Itu kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Karena contoh-contohnya banyak. Contoh-contoh banyak dengan berbagai apa? Dengan berbagai macam tinjauan. Dengan bermacam ya tinjauan. Jadi kita simpulkan pengajian kita pada hari ini ya, pembagian nama-nama Allah ditinjau dari maknanya maka terbagi menjadi 4. Yang pertama, nama yang menunjukkan akan sifat dzatiyah. Yang kedua, nama yang menunjukkan sifat fi'liyah. Yang ketiga, nama yang menunjukkan sifat penyucian Allah dari aib, kekurangan dan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menodai apa? Kemuliaannya, kesempurnaannya dan keagungannya. Kita harus lepaskan diri itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nama-nama yang menunjukkan banyak makna. Apa perbedaan antara dzatiyah dengan fi'liyah? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau sempurna semuanya sempurna, mau dzatiyah, fi'liyah sempurna semua, bagus semua, tapi perbedaannya antara dzatiyah dan fi'liyah? Apa perbedaannya? Dzatiyah dengan fi'liyah? Kalau dzatiyah, sifat sempurna Allah ini tidak berhubungan dengan kehendaknya. Tidak berkaitan dengan perbuatan Allah kepada makhluknya. Kalau fi'liyah, iya, berhubungan dengan kehendak Allah terhadap makhluknya. Nah, contohnya antum harus bisa berikan contoh. Apa contoh sifat fi'liyah? Nama Allah yang bersifat fi'liyah. Contohnya apa? Apa, Bu? Hah? Contohnya apa? Berikan rezeki, mengampuni, menerima taubat, memaafkan, menciptakan, menyayangi, ya itu. Yang enggak berhubungan dengan makhluknya, dzatiyah. Contohnya apa? Hah? Al-Alim, As-Sami'ul Basirul Khaliqu. Apa? Al-Malik. Iya, sahih. Allah senantiasa berkuasa. Tidak pernah satu waktu pun Allah tidak berkuasa. Ini sebagai contoh saja ya. Tetap. Al-Malik itu sifat dzatiyah. Allah senantiasa disifati dengan berkuasa. Tapi ketika nama itu berkaitan dengan makhluknya, pertanyaan berkuasa Allah berkaitan enggak dengan makhluknya? Ya, tidak. Allah senantiasa berkuasa. Tapi bentuk kekuasaan Allah ketika dimulai mengatur, maka punya nama yang lain. Mengatur Allah misalnya berubah apa? Memberikan rezeki, Ar-Razzaq namanya. Itu kan bentuk pengaturan Allah. Tapi Allah tidak menggunakan nama Al-Malik. Tapi apa? Nama Ar-Razzaq misalnya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, tayyib. Tayyib. Ada pertanyaan ketika Allah berfirman walillahi al-asmaul husna fad'u biha, itu Al-A'raf itu. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Apakah kita berdoa kita sebutkan semua nama itu? Jawabannya tidak. Kalau itu ada pasti Nabi mencontohkan ya untuk dibaca semua. Dan sepertinya bisa masuk dalam perkara yang memberatkan karena terlalu banyak nama Allah itu. Ada 99 minimal. Ketika kita baca dulu Allahu Ahad, Allahu Samad, belum tentu kita hafal juga. Ya. Maka tentu berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktikkan ayat itu, maka dibaca sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, ya.
Contohnya dari hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, hadis sahih riwayat Muslim, ya aku melihat ya Rasulullah di satu majelis dan tidaklah satu majelis dia baca kecuali satu sekali dia membaca Allahumma ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Gitu. Ya. Ya Allah ampuni aku dan terimalah dan berikanlah taubat kepadaku, sungguhnya Engkau ya Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi sesuaikan dengan konteksnya. Sesuaikan dengan konteksnya. Ketika Rasulullah SAW minta agar Allah menyayanginya, Rasulullah tutup dengan doa itu dengan nama Ar-Rahim. Ketika Rasulullah minta kepada Allah agar Allah memberikan taubat, Allah tutup dengan lafaz Rasulullah akhiri dengan lafaz At-Tawwab. Jadi sesuai konteks. Sesuai konteks ya seperti itu. Jadi dengan dua alasan. Pertama, praktek Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan semua nama sesuai dengan konteksnya. Kedua, dia khawatirkan kalau setiap doa disebutkan seluruh nama Allah, khawatir memberatkan orang untuk berdoa kan. Karena nama Allah itu banyak, cuma 9, bukan nama yang sedikit dan belum tentu semua hafal. Belum tentu kita semua hafal. Allah. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik. Ad-du'a yankasimu, ya doa itu terbagi menjadi dua bentuk ya. Yankasimu ila qismaini. Doa itu terbagi menjadi dua bentuk. Ada ad-du'a al-mutlaq, ada doa al-muqayyad. Ada doa yang bersifat mutlak, ada doa yang bersifat ya tidak mutlak, itu muqayyad. Ya, mutlak itu artinya umum. Maka untuk yang doa umum ini berlaku pada adab tadi. Ketika kita berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Tapi ada beberapa doa yang kita tidak diharuskan membaca itu, seperti doa masuk WC. Ya kan? Muqayyad itu. Nabi tidak mengajarkan doa masuk WC harus berzikir dulu sama Allah, kemudian bersalawat. Tidak. Masuk WC dengan doa Allahumma inni bismillahi, Allahumma inni a'udzubika min khaba'is. Tidak kemudian berlindung kepada Allah, menyebut nama Allah, bersalawat. Keluar dari WC cukup membaca ghufranaka. Tidak keluar dari WC kita membaca ya muji Allah kemudian bersalawat. Ya seperti itu. Ya, doa keluar dari rumah. Ya, Rasulullah mengajarkan doa bismillah tawakkaltu Allah tidak kemudian kita doa dulu kemudian memuji Allah kemudian bersalawat. Tapi di luar itu yang mutlak seperti misalnya kita doa antara azan dan iqamat gitu kan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersalawatlah dulu kepada Allah baru kita meminta hajat kita. Seperti itu. Di antara nama Allah ini saya tambahkan pertanyaan antum juga ya tadi. Ada di antara nama Allah yang itu tidak ada kaitannya dengan permintaan kita, tapi boleh dibaca terus. Seperti Nabi menyuruh kita dengan membaca, sering disebut di dalam selipan doa kita baca dengan ya dzal jalal wal ikram. Ya, jadi ada hadis yang sahih, perbanyaklah ketika berdoa dengan mengucapkan ya dzal jalal wal ikram. Itu kan tidak ada kaitannya dengan langsung kasus atau kejadian yang kita atau doa yang kita minta kan. Ya dzal jalal wal ikram gitu kan. Waidat yang pemilik kemuliaan ya dan kedermawanan. Ya dzal jalal wal ikram. Seperti kita doa Allah ya Ghafur Rahim ighfirli ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rzuqni ya Razzaq ya dzal ikram, boleh. Itu tidak ada kaitannya dengan jadi ada beberapa nama yang memang kita boleh baca, semua doa yang kita baca itu kita munculkan nama itu. Di antaranya Dzal Jalali wal Ikram. Ini hadis yang sahih tentang masa itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Fatih Sayyid Nada, muridnya Syekh Albani rahimahullah, dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Allah a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya gimana? 99-nya gitu. Yang 99 begitu.
Yang pertama tidak ada dalil, Pak ya. Ya, dalil Rasulullah SAW mengajarkan sebelum berdoa kita baca Asmaul Husna dulu. Itu satu. Yang kedua, Asmaul Husna apa yang harus kita baca? Rasul juga tidak menjelaskan apakah 99 nama itu kita sebutkan sebelum kita berdoa atau nama-nama tertentu kita bacakan sebelum berdoa. Ini juga tidak ada dalil keterangan dalam masalah itu, dan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi SAW. Maka ketika Nabi tidak melakukan itu, maka tidak kita lakukan. Tapi kalau dalam berdoa boleh kita baca Asmaul Husna tersebut. Kalau sudah mulai berdoa ataupun sebelum berdoa, maka tidak ada dalil dalam masalah itu. Nabi SAW menjelaskan banyak ayat dan hadis tentang keutamaan Asmaul Husna. Ya, kalau seandainya itu baik, pasti Nabi yang pertama kali mencontohkannya. Kalau seandainya itu dibutuhkan oleh kita sebagai penambah pahala dan berdiri kepada Allah, bagaimana mungkin Nabi melewatkannya? Bagaimana mungkin Nabi melewatkannya? Maka banyak para ulama mencoba untuk mendudukkan persoalan dalam masalah itu. Misalnya begini, ada orang yang melakukan itu, anggap tadi seperti itu. Kita tanyakan kepada dirinya, apakah Anda meyakini sebuah ibadah? Misalnya tadi Pak, dia baca Asmaul Husna sebelum berdoa. Kita tanyakan, Anda meyakini sebuah ibadah? Coba kira-kira dia jawab, ibadah bukan? Ibadah. Jadi kita tanya, ini ibadah Nabi lakukan atau Nabi tahu atau tidak? Ibadah ini. Kalau dia mengatakan tahu, kenapa Nabi nggak ajarkan kepada kita? Karena nggak ada dalil. Kalau dia mengatakan Nabi tidak tahu, kok bisa ada satu ibadah kamu tahu Nabi nggak tahu? Berarti kamu lebih paham tentang ibadah daripada Nabi. Dan saya nggak mengikuti orang yang sok tahu daripada Nabi. Ngapain? Nggak ada jamin masuk surga. Kalau ikut Nabi ada jamin masuk surga. Ikut dia tentu kita selamat. Sementara Nabi mengatakan, hati-hati kalian yang perkara baru dalam agama. Ya, kullu amalin. Setiap amalan yang tidak contoh dariku, Nabi mengatakan tertolak. Gitu kan? Ya, kita kan nggak mau ya. Kita ibadah capek-capek, Allah nggak kasih kita pahala kan? Gitu kan? Capek gawe, tetap pakai. Gitu kan? Pada jauh diteke. Janganlah. Nabi sudah mengajarkan sempurna-sempurna zikir. Nabi sudah mengajarkan sempurna-sempurna amal soleh. Tinggal diikuti saja. Kalau seandainya itu baik, pasti Nabi ajarkan kok itu baik. Ya. Kalau itu dibutuhkan oleh kita, pasti Nabi ajarkan. Karena Nabi tidaklah meninggalkan umat ini dalam keadaan umat ini ya kebingungan bagaimana cari pahala untuk masuk surga. Kebingungan bagaimana untuk berzikir kepada Allah. Nabi tidak tinggalkan umat dalam keadaan terlantar. Bagaimana mereka butuh kepada Allah dalam zikir, butuh kepada Allah dalam beramal. Nabi sudah tinggalkan sempurna ajarannya. Ya, makanya Nabi berkata, ya, wa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad SAW. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi kerjakan itu sebaik petunjuk, apa yang Nabi tinggalkan itu juga sebaik petunjuk. Maka sunnah itu para ulama ya ada terbagi menjadi antaranya ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Apa-apa yang dikerjakan Nabi itulah sunnah. Apa-apa yang Nabi tinggalkan itulah sunnah. Apa yang Nabi kerjakan itu sunnahnya. Apa yang Nabi tidak kerjakan, itulah sunnahnya. Sunnahnya ada bentuk apa? Ditinggalkan. 3 orang sahabat Nabi SAW punya keinginan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang satu datang kepada rumahnya Nabi, ya, 3 orang ini datang ke rumah Nabi, kemudian bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada di rumah tersebut, ya, dalam kamar, ya. Sementara istrinya ini berada di luar kamar, tapi di belakang tembok. 3 orang ini nanya, keseharian Nabi itu bagaimana sih? Ibadah dia misalnya di malam hari, apa segala macam di siang hari. Maka mereka polisi Nabi itu gini-gini segala macam. Kata mereka, kok Nabi amalannya sederhana ya? Gitu. Simple gitu. Untuk riweuh gitu nya. Sehingga kita capek gitu. Ada mungkin karena Nabi dosanya telah diampuni, gitu kan? Baik yang terlalu maupun akan datang. Jadi simple juga aman. Hari orang nggak ada jaminan orang teh dosa diampuni. Berarti amal kita harus lebih daripada Nabi. Gitu. Maka yang satu ya berkata,
Kalau begitu aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Karena kata istri Nabi, Nabi ketika sholat malam ada tidur. Enggak. Kalau gitu kita malam terus. Bangun sholat terus, tidak akan tidur. Ya, Nabi ada tidur, ya enggak. Kita jangan tidur. Gitu kan? Yang kedua mengatakan, kalau gitu aku akan puasa, tidak akan berbuka. Karena Nabi ketika puasa ada berbukanya. Kita jangan buka, nanti buka besok lagi. Gitu kan? Biar pahala kita lebih banyak daripada Nabi. Nabi tiap hari berbuka. Yang ketiga, nah ini yang paling bego ini. Kalau gitu aku tidak akan kawin-kawin. Nah ini paling bego ini. Milih untuk jadi bujangan. Supaya fokus ibadah. Mengambil hidup pendeta. Enggak kawin-kawin. Karena Nabi kawin. Dia raja, dia ahli ibadah, kawin gitu kan. Berarti, kalau kawin kan berarti terbagi perhatiannya kepada istri. Apalagi istri Nabi banyak kan begitu kan. Udah berarti saya nggak akan kawin. Biar fokus ibadah. Kalau kita tanya tujuan sahabat, 3 sahabat ini baik atau buruk? Baik. Tujuannya ingin nambah pahala atau tidak? Ya betul kan? Ketika Nabi SAW keluar dari kamarnya, kemudian menemui 3 orang ini. Ya, kata Nabi SAW, "Antum alladzina qultum kada wa kada?" Kalian ke orang yang mengucapkan ini dan ini? Wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, walakin usalli wa arqud wa asumu wa afthir wa atazawwadu nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut dan bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Tapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, dan aku menikahi banyak wanita. Benci dengan sunnahku, bukan termasuk golonganku. Nabi tidak bertanggung jawab kepada mereka di hari kiamat. Tujuan pada mereka bagus. Bagi kita mengatakan juga, ketika orang baca Asmaul Husna, pasti tujuannya bagus kan? Betul nggak? Tapi kita mengatakan, ketika Nabi tidak contohkan sebagai petunjuk Nabi, ketika Nabi tidak kerjakan, kita pun tidak akan kerjakan. Kalau sana itu baik, Nabi pasti mencontohkan. Betul nggak? Dalam hadis At-Tabrani Rasul berkata, "Ma biqa syai'un yaqarrubukum ila jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara apapun yang membuat kalian dekat kepada surga, dan tidak ada satu perkara pun yang membuat kalian jauh dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah aku jelaskan kepada kalian. Semuanya, tidak ada yang Nabi sembunyikan. Tidak ada yang Nabi sembunyikan. Maka berarti ketika ada orang menambah amalan yang tidak Nabi contohkan, berarti dia merasa dia lebih apa? Lebih tahu dari Nabi berkaitan dengan dekatnya masuk surga dan jauh dari neraka. Betul nggak? Pada Allah Ta'ala berkata kepada Nabi SAW, Al-Maidah 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Itu di hari Arafah, hari Jumat. Dan itu adalah haji terakhir Rasulullah SAW, tahun besok Nabi meninggal. Allah sudah katakan hari ini, di hari Arafah ini, ya kata Umar, aku tahu kapan itu turun. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya ada satu ayat di dalam kitab kalian yang bila ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi dari kitab Taurat gitu kan. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat itu adalah hari raya. Tiap tahun akan apa? Dimeriahkan dengan acara-acara ini. Gitu. Apa ayat itu? Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama yang dibuat kalian. Prestasi tertinggi dalam agama kan? Kalau itu turun kepada kami akan jadikan hari raya. Tapi dari situ tidak ada hari kecuali hanya Idul Fitri, Idul Adha. Kata Umar, sungguh aku tahu betul kapan ayat itu turun. Yaitu pada hari Arafah, di hari Jumat. Di hari Arafah. Dan Nabi haji 1 kali. Tahun depannya Nabi meninggal. Allah sudah mengatakan, hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Sehingga kita tidak perlulah kita berkreasi, berinisiatif, nambah-nambah sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Kalau seandainya itu baik, kok Nabi nggak tahu? Kok Nabi nggak ajarkan? Masih kurang dengan ajaran Nabi. Masih belum kok agak-agak segini, masih belum puas. Belumkah memuaskanmu ajaran Nabimu? Sehingga kau perlu tambah-tambah. Begitu kan ibaratnya. Itu bisa kita terapkan, Pak. Pada setiap orang yang menambah-nambah semua amal yang Nabi gak contohkan. Terapkan aja itu. Terapkan saja semua.
Misalnya orang berzikir zikir tertentu tuh. Habis sholat wajib misalnya zikirnya, contoh dengan zikir tertentu lah. Apa aja zikirnya? Ya, di ini live ini teh. Live-nya. Misalnya dengan zikir-zikir tertentu lah misalnya. Ya, habis sholat dia buat zikir tertentu. Ya, zikir tertentu dengan gerakan tertentu. Padahal Nabi SAW telah mengajarkan kalau habis sholat itu zikirnya ini. Gerakan tangannya ini. Kemudian dia menambahkan zikir yang tidak pernah Nabi zikirkan setiap habis sholat. Tapi dia lakukan itu rutin terus menerus. Maka kita mengatakan, wahai anda ya yang berzikir dengan zikir yang seperti ini. Zikir yang kamu lakukan ini, niat kamu tuh ibadah atau bukan? Kalau dia mengatakan, iya. Kamu ingin cari pahala? Iya. Ya. Sekarang kita tanya, apakah ibadah ini Nabi tahu atau tidak? Kalau dia mengatakan, wah, saya kurang tahu juga ya, Nabi tahu atau tidak. Sekarang begini, kalau Nabi tahu, mana dalilnya? Kenapa Nabi nggak sebutkan zikir ini tuh diajarkan? Kenapa Nabi nggak ajarkan? Kalau dia mengatakan, oh Nabi tidak tahu, aneh. Kok Nabi tahu, kamu tahu gitu loh. Apakah kamu merasa lebih tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah daripada Nabi? Adakah manusia yang lebih tahu tentang Allah daripada Nabi? Begitu kita jawab. Karena Nabi adalah sebaik-baik teladan. Petunjuk beliau sebaik-baik petunjuk. Maridholah kita dengan ajaran Nabi SAW. Rasulullah bersabda, dzaka ta'mal iman. Lezatnya iman akan terasa ya, man radiya billahi rabbah. Bagi orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya, wal islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, ridho Muhammad sebagai rasulnya yang dia ikuti secara utuh. Bila dia ridho, maka dia akan merasakan lezatnya. Kurang lebih demikian ya, bisa saya jelaskan. Jadi pokoknya yang penting kita apa yang Nabi ajarkan, contohkan, itu saja kita sudah cukup. Ya Nabi nggak amalkan, kita tinggalkan ya. Karena Nabi sudah Allah tinggalkan agama dan ajarannya sudah sempurna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi. Gimana? Al-alaq. Oh, pas Jumatan ya. Ketika imam baca, inna hada lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam dalam sholat. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kalau waladhdallin rabbighfirli. Itu juga ada dalil lemah. Dalilnya lemah, maka itu tidak boleh kita pakai. Ya, setelah waladhdallin rabbighfirli baru amin, maka ini juga dalilnya sangat lemah, jadi tidak boleh juga kita pakai. Karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu. Jika kau mengucap waladhdallin faqulu amin. Jika mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Ada pertama rabbighfirli tidak ada dasar. Tidak ada dalil. Walaupun ada dalilnya sangat lemah. Ya. Memang apa ya, mengikuti Nabi SAW itu memang membutuhkan membutuhkan pembuktian ya, dan pengorbanan. Karena seringkali kita dihadapkan dengan keumuman masyarakat kita itu melakukan amalan-amalan yang ya tidak berdasar ya, tidak berdalil dan tidak ada contoh dari Rasul SAW. Hanya dengan berbekal niat baik. Bahwa ini kan zikir, apa salahnya dengan zikir? Ini kan ini dan apa salahnya dengan ini? Ini kan bagus. Kita mengatakan dari sifat asal umumnya zikir itu bagus, tapi dari sisi pemilihan teknisnya secara khusus maka dia membutuhkan dalil. Dan Nabi tidak menjelaskan dalil, berarti zikir yang dimaksud oleh ayat dan hadis bukan zikir dengan cara seperti itu berarti. Kalau misalnya itu baik pasti Nabi contohkan, ya. Dan pernah terjadi di zaman sahabat seperti itu, ada orang-orang yang berzikir dengan zikir tertentu. Ya, zikir-zikir tertentu, mengucapkan ini sekian kali sambil memegang batu kerikil gitu kan.
Maka datanglah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini ulama sahabat, ya, datang kepada mereka bersama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ini orang-orang ini adalah bukan orang sahabat-sahabat Nabi SAW yang utama, bukan. Orang-orang yang baru kenal Islam, baru masuk Islam. Dia dikit dengan dikit tertentu, dipimpin oleh seorang tertentu. Mari kita dikit baca di sekian kali, di sekian kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apakah kalian ini berada di atas petunjuk atau kalian membuat agama? Ya, gitu kan? Kata mereka, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, kami ini tidak ingin kecuali kebaikan saja dengan dikir-dikir seperti ini. Enggak ada niat buruk, ingin dikir. Ya, ingin cari pahala dengan dikir-dikir ini. Kata Mas'ud, kami memiliki khilam yusifu, berapa banyak orang ingin kebaikan, Allah tidak berikan hidayah mendapat kebaikan. Maka kemudian orang-orang ini yang berzikir berkumpul di masa Ali diperang oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan. Ya, pada perang Nahrawan. Karena termasuk akhirnya dia memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, diperangi pada perang Nahrawan namanya. Orang-orang itu. Maka hati-hati kita dengan menyelisih kebiasaan para sahabat. Sahabat itu orang yang paling tahu tentang agama Islam. Kapan ayat turun, kapan hadis Nabi beribadah. Ketika mereka melihatkan suatu amal yang Nabi enggak contohkan, mereka langsung protes. Apakah kalian merasa lebih tahu daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalian melakukan sesuatu zikir yang Nabi enggak ajarkan. Apakah kalian merasa lebih tahu daripada Nabi SAW tentang agama Allah, tentang zikir? Nah, itu juga para sahabat demikian. Sekarang pun kita sama dengan cara yang sama. Apakah kalian lebih tahu daripada Nabi soal zikir kepada Allah? Allah. Ya, kalau tidak ada lagi berarti tidak ada lagi. Ayo atuh. Bareng. Kita akhiri, insyaallah khairan wa jami'an. Semoga Allah berikan barokah ya pada kajian kita dan melahirkan amal yang Allah terima. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama cabut. Jadi apa man?